Baik, terima kasih ya. Jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Insya Allah ini 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita sampai esok lusa 2 hari mendatang kita merayakan hari raya Idul Fitri ya, 1442 Hijriah. Apa yang saudara sampaikan barusan bahwa beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Garut ya, itu sekitar yang tercatat itu 711 ya UMKM menengah ya, besar dan menengah, tapi ya lebih besarnya yang menengah ya. Hanya yang besarnya itu hanya beberapa bisa dihitung dengan jari. Demikian. Nah, kondisi perusahaan saat ini dari 711 itu ya, sejak awal COVID 2020-19 itu terasa ya adanya satu penurunan yang sangat drastis, terutama kaitan dengan adanya dirumahkannya ya tenaga kerja, kemudian ada yang untuk sementara dirumahkan, kemudian ada pengurangan tenaga kerja luar biasa. Tetapi sejalan dengan perkembangan waktu, walaupun jujur COVID sampai saat ini belum berhenti, sudah ada menggeliat ya. Jadi perusahaan sudah menggeliat, ada pertumbuhan yang lebih baik ya, terutama setelah adanya pemerintah mengocorkan sejumlah dana kepada masyarakat dan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang demikian bagus ya, walaupun situasi seperti ini. Dan jujur juga kepada perusahaan itu juga memberikan inovasi-inovasi untuk tetap bertahan. Dan sekarang alhamdulillah secara signifikan sudah ada perkembangan lebih baik ya. Tetapi tidak dipungkiri ya, kaitan dengan usaha perhotelan ya, kemudian usaha tentang restoran itu sampai saat ini masih terasa agak tersendat-sendat. Apalagi sekarang ada kebijakan pemerintah dengan adanya pelarangan mudik lebaran. Nah, justru kegiatan mudik ini sangat membantu terhadap perhotelan dan restoran. Nah, karena ada kebijakan pemerintah yang saya kira ini pemerintah cukup baik dalam kerangka penanganan COVID-19 agar tidak merebak, ya juga. Jadi satu kebijakan itu ada yang mesti diuntungkan, ada yang mesti dirugikan. Ya, kita demi kebersamaan ketahanan negara itu harus begitu. Itu barangkali. Sepanjang pengetahuan kami di lapangan, ya tidak ada yang dicicil seperti itu, ya cicil dan mereka paham, ya terutama kaitan yang terus kita bina oleh bidang HI, ya terus secara kontinu menyampaikan berbagai regulasi ya ketenagakerjaan kepada perusahaan, dan sampai saat ini buktinya tidak ada pengaduan bahwa mereka tidak dibayarkan. Kalau misalkan ada pengaduan dari masyarakat, ya pekerja, ya sampai saya tidak ada pengaduan. Artinya saya berasumsi bahwa mereka benar-benar menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Dari hasil pemantauan di lapangan, alhamdulillah ya kaitan dengan THR mereka melakukan, hanya besar kecilnya itu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu barangkali. Kalau lihat persentase, saya kira tidak bisa dipresentasikan. Tetapi sepanjang saya ngambil sampel setelah mengecek ke 58 perusahaan, ya dari sekian perusahaan yang dianggap mapan, ya pada umumnya mereka menyampaikan memberikan THR sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sekali lagi kami sampai saat ini tidak menerima pengaduan dari masyarakat
Jadi tadi saya katakan bahwa asumsinya insya Allah bahwa itu benar-benar dilakukan. Nah, kalau kaitan pertokoan, ya, mengingat itu bukan ranah Disnaker, karena pada umumnya tokoh itu ya 10 orang, gitu kan. Dan mereka tidak ada kewajiban untuk melapor ke Disnaker sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 81, ya, tentang ketenagakerjaan. Jadi untuk pertokoan, ya, terutama yang hanya 10 lah, yang kecil, tidak ada kewajiban untuk melapor ke Disnaker. Oleh karenanya kami tidak punya data untuk itu, ya, itu barangkali.